Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas penganggaran dimanapun berada, kita sampai sekarang ke pertemuan ke 6 ya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Minggu depan akan tetap dijelaskan materi tentang BOP ya, anggaran biaya overhead pabrik. Minggu ini kita masuk ke penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kalau saudara kembali coba merimain ya beberapa materi yang kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, mulai dari forecasting, lalu kemudian menyusun anggaran penjualan, lalu kemudian menyusun anggaran produksi. Setelah menyusun anggaran produksi, anaknya tuh sebenarnya ada 3, yaitu BBB, BTK, dan BOP. Jadi anggaran BBB, BTK, dan BOP ini akan sebetulnya mengacu kepada anggaran produksi. Begitu ya. Oke, anggaran biaya tenaga kerja langsung terkait dengan konsep biaya tenaga kerja langsung itu sendiri, saya yakin di akuntansi biaya saudara sudah membahasnya secara detail, apa itu biaya tenaga kerja langsung, bedanya dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Sedikit saya merimain lagi nanti di sini konsep tenaga kerja langsung, kemudian sebetulnya apa itu biaya tenaga kerja langsung, lalu ada yang disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk, lalu ada jam kerja standar ya, tenaga kerja langsung terpakai dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Lalu saudara, kita yang pertama di sini ada tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu definisinya adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk. Jadi dia berhubungan langsung dengan produk ya. Kalau contoh di sini, kalau di perusahaan rotan, berarti dia tukang potong rotannya, tukang ukur kursi rotannya itu adalah seorang tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk ya. Tapi dia tidak berhubungan langsung dengan produksi. Contohnya kan manajer produksi, supervisor dan sebagainya ya. Nah, kemudian, berarti tenaga kerja langsung itu mendapatkan imbalan berupa upah ya. Upah tenaga kerja langsung itulah yang disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan upah tenaga kerja tidak langsung tentu saja biaya yang dibayarkan untuk tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, sekarang, berarti yang tadi ya, biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang diberikan kepada, tenaga kerja langsung sebagai imbalan dari proses mengolah produksi secara langsung. Nah, kita masuknya sebetulnya ke anggarannya sih. Kita akan menganggarkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini secara definisi, anggaran biaya tenaga kerja langsung itu adalah meliputi katanya taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Jadi, tadi kata saya bahwa biaya tenaga kerja langsung ini, anggaran biaya tenaga kerja langsung ini akan mengacu kepada anggaran produksi ya. Jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung ini merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Betul ya? Harga pokok produksi itu kan ada BBB, BTKL dan BOP. Harga pokok produk adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung akan diperlukan dalam pengharga pokokan produk per unit. Jadi nantinya sebetulnya biaya tenaga kerja langsung ini akan digunakan untuk menghitung laba rugi kan? Nah, gitu. Jadi ingat ya saudara, penyusunan anggaran yang kita lakukan di sebelum UTS ini adalah penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional itu tujuannya dibuat untuk menyusun laporan laba rugi nantinya. Saudara lihat saja, yang kita pelajari akun-akunnya adalah akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi. Anggaran penjualan, BBB, BTK, dan BOP. Ya. Lalu pengharga pokokan produk per unit ini sangat penting dalam penentuan harga jual. Nah, selain itu, disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung ini dapat membantu perusahaan dalam memperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan biaya tenaga kerja langsungnya akan berapa, berarti perusahaan harus aware, harus mempersiapkan berapa sebetulnya kebutuhan kas untuk BTKL ini. Gitu ya. Nah, saudara, di dalam biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk itu ada dua komponen, ada JSTKL dan TUST. JSTKL itu jam standar tenaga kerja langsung. Ya, secara definisi gini, taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk. Contoh, untuk memproduksi satu botol kecap diperlukan 0,1 jam, berarti itu adalah JSTKL, jam standar tenaga kerja langsung. Untuk membuat satu botol kecap dibutuhkan waktu 0,1 jam, berarti itu JSTKL. Kalau 2 botol kecap berarti
0,1 dikali 2. Kalau 3 botol kecap berarti 0,1 dikali 3 dan begitu seterusnya. Lalu TUST adalah tarif upah standar tenaga kerja langsung. Adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Contoh, satu produk kecap diproduksi selama 0,1 jam. Upah per jamnya adalah Rp500, itu TUST. Yang 0,1 jamnya JSTKL, yang Rp500-nya TUST. So simple, ya. Nah, contoh. Misalnya jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat satu botol kecap adalah 0,1 jam. Tarif upahnya Rp500. Sama persis ya yang saya contohkan tadi. Berapa biaya tenaga kerja langsung standar per unit? Ini baru per unit loh ya. Karena kan untuk memproduksi satu botol kecap diperlukan 0,1 gitu ya. Kemudian tarif per jamnya adalah Rp500. Berarti biaya tenaga kerja langsung per botol kecapnya adalah Rp50 gitu ya. Nah, sebetulnya urut-urutannya seperti ini. Ini hanya dirinci saja ya. Kita lihat, untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Ini adalah anggaran produknya. Ini adalah anggaran produknya. Kalau saudara kemarin di Naurin Company juga kan ada anggaran produksi ya, dari Januari sampai dengan Juni kalau nggak salah. Kalau ini kebetulan produknya ada 3, lebih kompleks. Kalau kalau kemarin contohnya satu jenis produk, jenis produknya ada kecap sedang, kecap manis, kecap asin. Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah jumlah produksinya. Ini berasal dari anggaran produk. Nah, jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap diperlukan 0,1 jam. Berarti per satu botol kecapnya diperlukan waktu 0,1 jam oleh tenaga kerja. Maka kalau kita ingin mengkonversi si jumlah produksi ini ke dalam JSTKL atau JKST, jam standar tenaga kerja, maka tinggal dikalikan 0,1. Contoh, 22 dikali 0,1 adalah 2,2. Ya, 23 dikali 0,1 adalah sekian. Maka jawabannya ini. Ini adalah perusahaan kecap asli jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Ini adalah jumlah produksinya, setelah dikalikan dengan jam, ini dia hasilnya. Sehingga dalam setahun untuk memproduksi kecap sedang dibutuhkan 9,5 jam, untuk memproduksi kecap manis dibutuhkan 5,4 jam, dan begitu seterusnya. Ya. Lalu ini adalah unsur JKST atau JSTKL, ya, jam standar tenaga kerja langsung. Dari sini kita bisa ini belum masuk ke biaya ya, karena baru jam kerja standar. Untuk bisa memasukkan ke unsur biaya, kita tinggal kalikan dengan tarif upah. Tarif upah lagi ya, tarif upah. Tarif upahnya adalah Rp500 per jam. Maka yang ini tinggal dikalikan dengan 500. Nah, 2,2 dikali 500 ya. 2,3 dikali 2, berapa tadi? 2,3 dikali 500, jawabannya ini. Ini adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebetulnya yang dipakai adalah yang ini, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hanya ini merupakan prosesnya. Ya, hanya ini merupakan prosesnya. Jadi sebetulnya anggaran biaya tenaga kerja langsung itu rumusnya adalah jam kerja standar dikali tarif upah standar. Ya, jam kerjanya ya tadi yang ini dikali tarif upahnya yang ini yang 500 sehingga jadi seperti ini. Oke, begitu ya. Nih, kalau disatukan prosesnya, kalau ini kan dipisah-pisah nih. Tabel pertama anggaran produk, tabel kedua jam standar tenaga kerja, tabel ketiga adalah anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Lebih simpel kalau tabelnya disatukan seperti ini. Nah, jadi triwulan 1, 2, dan 3 ini adalah jumlah produksinya, ini adalah jam standar tenaga kerja, setelah dikalikan jam standar tenaga kerja, hasilnya ini. Saudara coba aja nanti ya. 22 dikali 0,1 sama dengan 2,2. 13 dikali 0,1 sama dengan 1,3. 9 dikali 0,1 sama dengan 0,9. Ini adalah jam standar tenaga kerjanya, lalu dikalikan dengan tarif upahnya, jadilah anggaran biaya tenaga kerja langsung selesai. Jadi judulnya perusahaan kecap asli, anggaran biaya tenaga kerja langsung tiap triwulan pada tahun 2016. Seperti ini digabung. Kalau yang tadi penjelasan dari saya kan sebelumnya dipisah-pisah ya supaya saudara lebih paham. Ini anggaran produksinya, sebetulnya ini adalah data produksi, kemudian ini jam standar tenaga kerja, tinggal dikalikan adalah jam. Jadi jam kerja standar dikalikan dengan TUST atau tarif upah standar, jadilah anggaran biaya tenaga kerja langsung, that's it. Selesai. Itu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Makanya ini video ini nanti saya kasihnya bareng sama BOP ya, biar nanti pertemuan 7 tuh sebetulnya tinggal kuis aja gitu ya.
Nah, selanjutnya saudara silahkan kerjakan lanjutan soal dari Naureni Company untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk semester pertama tahun 2019 kalau upah standarnya jam kerja standar untuk menyelesaikan satu unit produknya atau satu unit barangnya adalah 0,5 jam dengan upah per jamnya TUST-nya Rp6.000. Baik saudara semuanya, itu saja materi biaya tenaga kerja langsung. Untuk detail mengenai konsep tenaga kerja langsungnya, saya yakin kita sudah bahas di akuntansi biaya ya. Jadi saudara sekarang tinggal menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Terima kasih saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.